presentasinya. Sudah, Pak, sudah. Sudah ya. Jadi, nah, ini biasanya saya pakai untuk tim mahasiswa saya yang mengerjakan disertasi, Pak. Jadi ini untuk sebenarnya simple, hanya untuk memberikan direction awal apa yang akan kita kerjakan dan bagaimana kita kemudian melangkah gitu ya, di semacam itu. Nah, tentu saja mungkin Pak Roni juga sudah memahami bahwa di penelitian S3 atau untuk menghasilkan disertasi kan otomatis itu berbeda dari dari penelitian-penelitian yang lain, dan kemudian ini arahnya juga harus benar-benar ditata dengan baik begitu nih. Nah, yang ingin saya share pertama ini Pak, jadi kita nanti harus sangat memperhatikan dan memahami bahwa proses yang akan kita tempuh itu suatu proses panjang untuk mencoba istilahnya itu mencapai beberapa milestone gitu ya. Nah, saya membaginya menjadi 3 hal, jadi ada key pointer, kemudian ada steps yang harus dilakukan, dan kemudian aktivitas-aktivitas apa yang bisa mendukung itu semua. Nah, jadi kita sebagai mahasiswa S3 atau penelitian di area disertasi itu memang punya kalau bahasa saya itu punya tanggung jawab yang lebih besar, karena kita tidak hanya menyelesaikan penelitian, tapi juga penelitian dengan hasilnya tadi itu harus memenuhi beberapa kriteria ya, atau key pointer yang penting gitu ya. Jadi pertama harus time relevance sih Pak. Jadi mudahnya harus sesuatu yang update lah gitu ya, update atau sesuatu yang memang saat ini itu istilahnya itu terkini gitu ya, tidak obsolete atau tidak lampau terlalu jauh, masih bisa diikuti perkembangannya, dan kemudian ini penelitiannya itu masih disentuh oleh banyak peneliti lain di institusi-institusi yang lain. Nah, jadi kalau ini menjadi sangat penting, kita harus fokus ke sini. Ini efeknya nanti ketika melakukan literatur review, ya kita harus melakukan literatur review dari paper jurnal yang tanda kutip itu secara tahun ya harus yang terbaru, jadi dari paper, buku itu harus kita lakukan. Nah, dari sisi ini literatur review ini sangat penting karena kita memang di area di studi ilmiah, sehingga kita harus sangat fokus pada knowledge dan memperkuat background gitu dengan literatur review. Nah, jadi ini menjadi sangat, meskipun kadang-kadang penelitian kita di push atau di trigger oleh studi kasus atau mungkin kondisi lapangan yang membutuhkan, tapi bagaimanapun kita harus kembalikan ke literatur studinya. Jadi ini menjadi penting. Nah, kemudian nanti kita harus bisa tidak hanya time relevance, tapi juga find a gap ya in the literature. Jadi kemampuan kita untuk memahami selisih gitu kalau bahasa saya, atau posisi atau puzzle yang hilang dari rangkaian area penelitian tersebut. Nah, karena dari gap itulah sebenarnya muncul problem. Nah, jadi kalau kita sebagai peneliti sebenarnya kita fokus yang di lingkaran merah ini, tapi secara tidak langsung nanti kita akan menghasilkan riset bisa menemukan riset problem yang relevan dari gap literatur tersebut. Nah, tapi tidak bisa hanya based on literatur. Ini sering yang menjadi kesalahan dari para mahasiswa S3, begitu menemukan gap itu jadi asumsi, tapi minim diskusi dengan supervisor atau dengan promotor maupun co-promotor. Nah, sehingga tidak mendapatkan perspektif atau sudut pandang yang lain. Nah, kalau ini terjadi akan sangat menyusahkan nanti, sehingga ini menjadi tidak kuat ya. Jadi nanti saya berharap nanti Pak Roni juga dalam perjalanan nanti kita harus diskusi cukup ketat ya untuk kemudian menghasilkan riset problem yang bagus gitu ya. Nah, kemudian dari riset problem nanti kita akan mencoba menghasilkan originality atau sesuatu usulan atau suatu purpose idea, metode yang original ya. Jadi memang proses ini nggak bisa mudah Pak. Jadi kita nggak bisa instantly langsung mendapatkan originalitas ya, atau novelty bahasanya. Nah, ini kita harus berangkat dari mengembangkan konsep gitu, kemudian mempelajari case-case study. Case-case study itu ya disertasi dari tempat lain, dari mahasiswa di perguruan tinggi yang lain, dari mahasiswa di
luar negeri misalnya gitu, tidak hanya riset jurnal dan paper ya, tapi juga disertasi-disertasinya. Nah, sehingga kita punya empirical result gitu yang menyatakan bahwa ini original. Nah, tapi juga original tidak serta-merta harus semuanya original ya, tetapi utuh gitu. Tapi mungkin bagian tertentu itu original. Memang karena kita juga memaklumi bahwa di dunia ilmu pengetahuan kan pasti ada di belahan dunia yang lain itu peneliti yang lain yang sudah lebih dulu melakukan dari semacam itu. Nah, tapi kemudian yang berikutnya yang penting juga adalah ethics nih, Pak. Jadi kita mulai masuk ke tidak hanya itu saja, tapi juga ethics. Kita ingin itu dilakukan dengan kejujuran. Jadi data, misalnya kita nanti mengkoleksi data ya, kita harus data collection-nya harus serius dan real, nggak boleh hanya misalnya ngambil ini juga bahaya sekali. Di awal kita harus warning bahwa mending kita punya dataset yang jelek tapi itu original dari kita usaha kita sendiri dan kemudian kita koleksi dengan cara kita sendiri sehingga kita bisa mempertanggungjawabkan. Nah, kemudian nanti kita dari sini sebenarnya ini 4 hal ini menyebabkan kita punya confidentiality untuk menuliskannya dalam manuskrip menganalisisnya untuk memunculkan hipotesis-hipotesis dan sehingga nanti ketika kita menulis tesis itu benar-benar terasa itu pola pikir kita gitu ya. Jadi itu yang nanti kita ingin dorong. Jadi kalau saya sendiri itu sangat fokus di elemen-elemen ini ya. Jadi time relevance, find gap in literature, originality, ethics, confidentiality, sama writing thesis dengan baik. Jadi kadang writing thesis itu kalau kita baca kadang beberapa draft itu serasa copy paste gitu Pak, karena terinspirasi oleh disertasi yang lain. Nah, jadi kurang original. Jadi kita harus melihatnya dari sisi originalitas kalau kita bisa lihat dari sisi yang lain. Nah, tentu saja nanti didukung dengan step-nya ya, literatur review, research problem, case study, data collection, data analysis, dan development model yang baik. Nah, tentu saja ini kan mungkin saya yakin Pak Roni juga sudah memahami konsep ini, tapi ini hanya untuk meng-highlight bahwa kita akan mencoba ke situ. Jadi, kalau bagi saya sebagai tim promotor gitu, nanti ketika membaca draft artikel atau apa ya draft proposal komprehensif itu saya akan ngecek ininya Pak. Jadi time relevance-nya, find gap literaturnya ketemu apa tidak, originalitasnya ada apa tidak, nanti bagaimana etiknya akan dibentuk, confidence apa tidak untuk menghasilkan suatu analisis yang berbeda dan sampai kemudian bagaimana nanti cara menuliskannya di semacam itu. Nah, kalau kita mau bicara ideal, ya saya berharap nanti fokus kita kan di sini ya. Jadi ada segitiga kalau bahasa saya ini. Yang paling atas ini teori baru. Jadi kita mencoba untuk fokus untuk bisa novelty itu ya. Kalau bahasa saya novelty itu ya idenya adalah teori baru. Kemudian tapi juga substansif ya. Jadi kita tidak mengurusi hal-hal yang aplikatif lah, tapi substantif. Jadi kita kayak mencoba menyampaikan sesuatu yang sifatnya helikopter view atau general gitu ya, generalisasi. Jadi kita membuat model, membuat framework, pendekatan umum dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah invention. Jadi 3 itu yang nanti harus kita fokuskan, Pak. Jadi ketika nanti penelitiannya apa, maka ya 3 hal ini yang harus kita pikirkan di kepala. Ini harus sampai bagaimana caranya kita bisa menemukan teori baru, kemudian secara substansial nanti ini bisa berkontribusi ke ilmuwan dan kemudian ada invention, ada keterbaruan, nah gitu ya. Nah kemudian ini fokusnya. Jadi kalau fokusnya ke sini, menurut saya kita akan selalu ada pertanyaan gitu ya oleh peneliti, yaitu selalu menanyakan pertanyaan why gitu ya, atau kenapa ini. Jadi ada selalu menanyakan hasil yang kita temukan sehingga nggak puas gitu, selalu nggak puas. Nah berikutnya ini logical thinking kita Pak. Ini saya ambil dari postnya Pak Lukito Edi Nugroho di web pribadi beliau dan juga di Facebook. Saya setuju banget ini dengan cara berpikirnya. Jadi mungkin yang paling menarik ini ya, kalau di mata kuliah metodologi penelitian ya kita harus memahami konsep ini. Jadi ketika kita bicara pendahuluan itu bukan sekedar pembuka dari disertasi, tetapi kita harus bisa menjelaskan apa itu latar belakang ya. Jadi background dari penelitian ini apa sih sebenarnya ya, baik itu secara saintifik maupun mungkin secara case study-nya.
kemudian bisa mengidentifikasi domain problem, ya. Terus kemudian bisa memformulasi pernyataan tentang problem yang dihadapi, ya. Atau kita bisa punya hipotesis gitu. Hipotesis itu tidak sembarangan karena hipotesis itu menunjukkan bahwa kedalaman peneliti ketika dia bisa menangkap seberapa dalam background permasalahan yang dipunyai. Kemudian tujuan penelitian ini juga tidak mudah. Nah, ini di mata kuliah ini kita akan mencoba mengidentifikasi itu, kemudian hasil yang diharapkan. Nah, ini menjadi menarik. Nah, kemudian di dasar teori ini juga tidak sembarangan, karena dasar teori ini adalah kita harus mencatat gitu atau mereference gitu teori-teori yang terkait dengan domain problem yang dihadapi. Jadi harus menjadi pendukung dari domain problemnya. Nah, sementara kalau tinjauan pustaka itu landscape, ya. Jadi tampak keseluruhan dari area penelitian kita. Jadi harus relevan, kita harus punya posisi penelitian kita dibanding penelitian orang lain, ya. Baru nanti kemudian cara dan langkah penelitian yang akan kita acu. Nah, ini metodologi juga nggak bisa copy paste dari penelitian-penelitian sebelumnya. Ini sangat di-drive atau ditentukan oleh latar belakang, dasar teori, dan tinjauan pustaka yang kita punya. Baru kita mendrive metodologi. Cara untuk melakukan ini yang nanti kita harus hati-hati. Jadi harus originalitasnya harus ada. Nah, baru nanti penyajian hasilnya, ya, hasil penelitian, kemudian kita harus dalam juga di pembahasan, karena ini critical discussion, ya. Kita harus bisa mengkritisi hasil yang kita punya, dan lain sebagainya. Baru kemudian kita bisa melakukan pembahasan dalam kerangka problem yang dihadapi, dan ini harus kita relatedkan dengan dasar teori tinjauan pustaka pendahuluan, karena tadi kita diharapkan punya kontribusi keilmuan, ya. Dan kemudian nanti kesimpulan ini ya ringkasan, temuan, dan kemudian kita punya saran, ya, untuk penyempurnaan. Nah, ini logical thinking, ya, yang bagus, menurut saya mudah untuk dipahami dan berlaku untuk kita, ya. Jadi dan ini orientasinya memang pada kontribusi penelitian. Jadi ini akan sangat penting. Nah, itu yang nanti mungkin selama sekitar saya merencanakan 7 pertemuan dengan 4 pertemuan online, kemudian 3 submission progress begitu, ya. Itu kita akan banyak membicarakan poin-poin ini sebenarnya, tahapannya di sini. Nah, kemudian saya membaginya semacam ini rencananya. Jadi hari ini kita sharing dulu, kita harus sepakat dulu arahnya, sudah disepakati. Kemudian, nah nanti pertemuan kedua sebenarnya temanya problem exploration. Jadi saya akan mencoba untuk tidak terlalu fokus dulu di judul penelitian, tetapi saya ingin Pak Roni mencoba untuk bisa mengidentifikasi menggunakan mind mapping atau aplikasi pemetaan buah pikir gitu, ya. Dengan menggunakan beberapa software boleh begitu. Sebenarnya kalau katakanlah judul yang diangkat itu diletakkan di tengah, di sekitarnya itu ada problem-problem apa. Jadi gitu. Nah, ini perlu dieksplor, ya. Jadi namanya problem exploration. Tujuannya untuk memastikan bahwa kita itu punya cara berpikir yang benar terhadap melihat problem itu. Ya, jadi nanti bentuknya minggu depan saya berharap Pak Roni bisa menyampaikan lah bentuknya. Jadi silahkan. Kalau saya suka pakai free mind, jadi semacam itu. Nah, kemudian nanti yang di pertemuan ketiga kita akan fokus ke sini, jadi memperkuat pendahuluan dan juga tinjauan pustaka ini dengan menggunakan literature review and finding, ya. Kita akan belajar visualizing scientific landscape, jadi kita mencoba memetakan literatur review-nya seperti apa, dan apakah ada gap di antaranya, begitu. Dan nanti diteruskan dengan di pertemuan keempat yang sifatnya mandiri dan report itu menyampaikan gap analysis and contribution. Secara nggak langsung sebenarnya nanti yang di problem exploration ini memperkuat penulisan di latar belakang. Kalau di gap and contribution ini nanti di pertemuan 3 dan 4 itu memperkuat di bab 2 dan 3 itu, ya. Nah, ini menjadi menarik. Sebenarnya kalau ini sudah kuat, bab pertemuan sampai pertemuan 4 sudah bisa menghasilkan paper literatur review gitu, ya, yang sangat tajam gitu, sangat kuat, ya. Nah, ini juga menjadi poin penting di mata kuliah ini. Saya berharap tidak hanya menghasilkan proposal, tapi targetnya adalah literatur review paper, Pak, yang komprehensif begitu, ya. Nah, nanti Pak Roni cukup mengirimkan ke saya, nanti saya akan coba lihat itu dinilai sebagai satu bagian dari proses belajar. Nah, kemudian di pertemuan kelima kita online, saya akan menjelaskan konsep what, how, dan objektif. Ini akan mempertanyakan kembali apa judul kita itu sudah sesuai apa tidak.
cocok apa tidak, dan seterusnya. Dan kemudian nanti ada step and design, ini sebenarnya tahapan penelitian, dan kemudian kita memilih metode yang tepat untuk penelitian kita. Nah, ini akan menjadi menarik menurut saya, sehingga paling tidak saya bisa berkontribusi hampir 80% nanti dari proposal komprehensifnya, bisa dibangun dari sini. Ya, gitu. Nah, itu, dan nanti ada juga added value yang saya targetkan untuk Pak Roni, yaitu bisa membuat ini, well-designed plan untuk proses disertasi. Karena mungkin nanti Pak Roni dengan saya akan berlanjut sampai 3 tahun ke depan, tidak hanya di mata kuliah ini. Jadi ini saya share Pak, ini dulu ini desain plan saya ketika menyelesaikan disertasi. Jadi di tahun pertama itu saya sudah menentukan tahapannya, dan kemudian target-target publikasi pun sudah kita desain. Nah, gitu ya. Jadi dan ini menjadi sangat bagus karena bisa men-trigger kita bahwa ya saya dulu penelitian 3 tahun full selesai, kemudian menginjak tahun keempat awal baru bisa melakukan defense atau ujian tertutup. Nah, tapi ini sebenarnya bisa dipercepat lagi ya, karena saya dulu di fase awal tahun ketiga saya ambil sandwich ya, 6 bulan begitu di Austria, sehingga agak terpending. Jadi sebenarnya secara hitung-hitungan sebenarnya bisa selesai 3 tahun pas, tapi saya ambil ya 6 bulan untuk bertapa gitu ya, jadi kayak gitu. Nah, ini nanti yang salah satu yang ingin kita hasilkan juga ya, sehingga nanti kita punya kayak dashboard yang sama bahwa progres kita harus ke arah mana, jadi gitu. Nah, ini kira-kira Pak Roni yang dari saya untuk awalan untuk pertemuan kita hari ini. Nah, mungkin setelah ini saya persilahkan mungkin kalau dari ada diskusi atau mungkin mau share sebenarnya ide awalnya seperti apa, boleh. Nah, mau presentasi juga boleh, monggo. Baik, terima kasih Pak.